bercerita kepada sang paman kalau aku ini sudah hidup 400 tahun. Terlalu mengurusi kehidupan orang itu sangatlah buruk. Dahulu saat bersama gadis kerajaan yang kuselamatkan, kukira niat baik akan berjalan dengan baik. Namun malam harinya, Dominjun malah diberi makanan beracun dan disekap. Sang gadis pun diserang oleh ibunya sendiri. Tapi karena kasihan, ia menyuruh sang anak untuk pergi dan bersembunyi. Kematianmu itu sudah disahkan oleh sistem kerajaan. Jadi demi menjaga nama baik keluarga, kamu lebih baik pergi. Rasa sakit dari pengkhianatan itulah yang gak pernah kulupakan walau ratusan tahun. Dominjun memang hidup lebih lama dari sang paman. Tapi masa sekarang itu memanglah penting. Dan masa depan jauh lebih penting. Jika benar akan ada yang menyakiti Cesongi, apa hatimu tak menyesali karena tahu apa yang akan terjadi dan memilih berdiam diri? Melihat perjalanan Songi dari kecil saat awal mula berkarir, ia sempat mengatakan di sesi wawancara terkait cinta pertamanya. Yaitu bukanlah orang yang terkenal, apalagi yang sering muncul di media. Tapi ketika dulu Songi beranjak remaja, ia pernah diselamatkan oleh pria tampan yang sangat ramah. Walau hanya sekilas bertemu, tapi kenangannya teringat selalu. Domingo yang mendengarnya merasa semakin yakin tentang sang gadis kecil dan segera pergi. 3 hari selanjutnya, kepolisian menemukan jasad seorang selebritis wanita terkenal. Pihak kepolisian berusaha menyelidiki kasus ini. Kemungkinan latar belakangnya adalah kasus pengakhiran diri biasa. Sang korban juga meminum antidepresi dengan kondisi mabuk. Kematian selebritis terkenal karena penuh tekanan sudah jadi hal biasa. Di malam pesta pernikahan, Song Yi, Semi, Lee Kyung dan kakaknya yaitu Jae Kyung, kini Song Yi bertanya, "Apa kamu yang akan menikahi Yura?" Ia pun menjawab, "Tidak mungkin, karena Jae Kyung hanya mengenali wajah, tidak begitu dekat dengannya." Puas mengetahui informasinya, Song Yi pun pindah ke tempat mempelai wanita. Namun tiba-tiba Yura datang dan memberitahu kalau nanti akan ada kejutan saat kembang api menyala. Tapi kenapa kamu meniru sepatuku? Dan terjadilah pertengkaran antara mereka berdua. Kemudian sesi foto pun dimulai dan mereka menunjukkan pose yang sangat tidak biasa. Acara lempar bunga kini sudah selesai. Namun, Song yang mencari keberadaan Yura tidak berhasil bertemu karena aku ingin mengembalikan barangnya. Acara kembang api pun sudah dimulai, tamu undangan di sana saling berkumpul. Saemi pun menghampiri Pak Sutradara dan menanyakan peran dalam filmnya. Sang sutradara menyuruh untuk datang saja kalau kupanggil nanti, dengan tatapan berbeda. Kemudian Wikyung pun datang mengusirnya sambil mengatakan kalau cara dia itu agak ngeri, jadi kamu jangan ketemu dia lagi. Wikyung bertanya di manakah keberadaan Song Yi. Namun saat ingin menunjuk kembali keberadaan Song Yi, ia tiba-tiba menghilang. Selesai acara, Semi mengatakan kalau Song Yi dan juga Yura sekarang menghilang. Semua orang di kapal masih terus mencarinya. Wikyung yang mencari keberadaan Song Yi kini berhasil menemukannya sedang tertidur pulas di kamar tamu. Memeriksa rekaman CCTV kejadian Yura, ia meninggal jam setengah 1 malam. Dan terakhir, jam setengah 12, ia bertemu Song Yi bertengkar di dalam toilet. Sang polisi pun menduga kalau penyebabnya adalah Song Yi. Semakin buruk rumor itu beredar, semakin banyak juga yang menduga kalau Song Yi adalah penyebab utama. Netizen yang melihat perilaku Song Ye kepada Yura saat bertengkar mengklaim kalau penyebab kematian Yura mungkin karena depresi. Tetapi Song Ye mempermalukan dia di tempat umum itu ada kaitannya.
Begitu pula adik Songyi yang melihat berita kakaknya ini seketika mengamuk. Sang manajer memberitahu Songyi kalau di apartemenmu sekarang dipenuhi wartawan karena kasus kematian Yura dan akan menuju kamarmu. Nggak tahu harus berbuat apa lagi, tiba-tiba Do Minjun keluar dan ia menyuruhnya masuk ke dalam lagi oleh Songyi. Ketika di dalam, Minjun mengusir Songyi karena masuk ke ruangannya. Ditambah lagi, dia sekarang malah minta ramen. Menghindar darinya, Minjun memilih keluar dan melihat begitu banyak kerumunan wartawan. Sang ibu Semi yang menceritakan tentang ramalan kalau anaknya akan segera bersinar menggantikan posisi Songyi. Semi justru kesal dengan pemikiran sang ibu yang begitu jahat. Namun setelah dipikir lagi, aku juga hanya bisa terdiam. Pusing dengan masalah kali ini, tiba-tiba Minjun kembali dengan membawa plastik berisikan makanan keinginanku. Teringat kalau sekarang lagi diet, aku kelupaan memasukkan kalori begitu banyak ke dalam perutku. Mencari toilet ke sana kemari, tiba-tiba aku memasuki ruang rahasia yang sangat menakjubkan. Ini pertama kalinya melihat perpustakaan dalam rumah yang dipenuhi seni klasik kuno. Songyi pun salfok dengan buku catatan yang bertuliskan 3 bulan terakhir berada di bumi. Menegur dan bertanya, kenapa kamu ada di sini? Minjun pun kesal dan mengusir Songyi dari rumah. Sambil membalas meminta bantuan, awalnya Minjun terus mengabaikan. Namun lama-kelamaan ia pun mengiyakan tapi dengan syarat. Kamu jangan pernah sentuh apapun di rumahku. Lalu jangan tanya apapun. Dan satu lagi, kamu harus jaga jarak 1 meter dariku. Di ruangan, Jae-kyung diberitahu kalau kasus Yura dianggap sebagai kasus umum, kemungkinan akan segera ditutup. Namun, di laptop Yura ada bukti video dan rekaman teleponmu. Tapi tenang saja, itu bisa kutangani. Masalahnya ada satu, flash disk berisi salinan yang ia simpan di tas saat pernikahan kemarin. Dan aku belum berhasil menemukan tas itu. Sang adik pun terus saja bercerita, kenapa jadi Songyi yang terkena masalah. Sekarang kita coba kumpulkan wartawan untuk membantunya. Kamu tenang saja, polisi sedang menyelidiki kasus ini. Kebenaran akan segera terbukti. Memakan cemilan super banyak sambil menonton TV, Do Minjun menghampiri dan bertanya, apakah kamu adalah penyebab kematian Yura? Jae-songyi yakin betul kalau Yura nggak bakal ngelakuin itu. Dia adalah orang yang berani dan berbaik hati. Saat terakhir kali aku melihatnya, betapa senang kalau dia akan menikah. Tapi di umur ke-30 tahunnya, nasib sial malah berujung seperti ini. Waktu hari kejadian jam setengah 12 malam, Songyi mendengar sesuatu dari dalam toilet. Ternyata itu adalah Yura dan Jaekyung. Yura mengatakan kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mengumumkan kamu adalah pacarku. Dan satu lagi pasti akan mengejutkanmu. Jaekyung pun memegangnya sambil menanyakan kondisi Yura. Terdiam gak percaya, Songyi sangat terkejut. Saat pintu terbuka, ketahuanlah kalau aku sudah menguping. Bercerita kalau nanti akan ada pengumuman pernikahanku, Songyi malah gak percaya kalau Jaekyung memilih Yura hanya karena wajah. Ya memang benar, ia memilihku karena ada sesuatu rahasia. Jadi kamu gak perlu tahu. Setelah aku menikah nanti, aku akan mundur dari dunia hiburan. Jadi, kamu bebas melakukan apa yang kamu mau. Lagian, saat ini juga Yura masih jauh dibandingkan aku. Jae-songyi, artis nomor 1. Yura yang kelupaan membawa tasnya saat pergi karena hatinya sedang kesal.
Song Yi yang coba mengejar mencari tapi nggak berhasil ketemu. Setelah itu aku mabuk dan ingatanku hanya sedikit. Dan ada sesuatu yang aneh pada malam itu. Saat aku tertidur, aku merasa bermimpi kalau ada kamu di sana. Kejadiannya terasa sangat nyata. Masih memeriksa rekaman CCTV, polisi menemukan seseorang mencurigakan yang sangat aneh. Dia itu bukan tamu, bukan pekerja, dan gak ada di catatan kita. Namun ketika kapal ini terkena ombak, tiba-tiba ia menghilang dan Songi juga menghilang dari rekaman ini. File yang kita dapat ini masih murni. Jadi, apakah dia hantu lautan yang sebenarnya? Bertanya, apakah kamu datang ke pesta itu? Jelas tidak mungkin. Kemarin malam aku ada di rumah. Namun setelah melihat berita, Do Min Jun membuka pintu dan berpindah ke tempat lain. Di lorong yang dipenuhi CCTV, ia pun mematikan dengan kekuatannya. Sampai pesta kembang api berjalan, ia melihat Song Yi ada di atas dengan kesadaran yang tipis sambil menunjuk keberadaanku. Dan ketika kapal berguncang, Song Yi yang hampir terjatuh, seketika Do Min Jun pun menghentikan waktu dan menolong Song Yi membawa ke tempat aman. Melihatnya dengan begitu dekat, tiba-tiba ia menarik tubuhku dan terjadilah adegan ini.